Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua. Salah satu keteladanan yang istimewa yang untuk kita teladani pada saat ini adalah daya tahan, daya juang beliau menghadapi problema, menghadapi masalah. Daya juang ini, ketahanan menghadapi masalah ini, menurut Profesor Stoll, seorang psikolog dan ahli pendidikan, itu disebut dengan adversity quotient, kecerdasan menghadapi masalah. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang mulia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencontoh Nabi bagaimana menghadapi masalah wabah, masalah ta'un. Ada 3 langkah yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, langkah preventif yang dilakukan Nabi. Yang kedua, langkah kuratif. Dan yang ketiga, langkah edukatif. Yang pertama yaitu langkah preventif. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika terjadi suatu ta'un, wabah, penyakit di suatu daerah, maka kamu jangan masuk ke dalamnya, kata Nabi. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika terjadi suatu ta'un, wabah di suatu daerah, satu wilayah, dan kamu ada di dalamnya, kata Nabi, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari daerah itu. Nabi mengajarkan kepada kita karantina wilayah, distancing, menjaga jarak. Kalau kita berada di zona merah, apalagi hitam, jangan bepergian, stay at home, kecuali melakukan hal-hal yang urgen dan sangat penting. Tapi kalau ada suatu daerah itu merah, zonanya atau hitam, maka kamu jangan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Nabi mengajarkan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah, sehingga kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain, dan orang lain tidak menularkan juga penyakit wabah kepada kita. Ini sunnah Nabi. Yang kedua, Nabi SAW juga bersabda, La yuridanna mumridun ala musih. Jangan dicampurkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Isolasi agar tidak menyebar, agar terputus mata rantai penyebaran COVID ini, penyebaran wabah ini. Sehingga kalau kita sakit, di karantina, itu adalah hal mengikuti sunnah Nabi, bukan lari, bukan menghindar, apalagi diam-diam pergi dari rumah sakit. Yang ketiga, Nabi bersabda, la dororo wala dirar. Bahaya
kemudaratan penyakit harus dihilangkan. Memakai masker supaya orang lain selamat, tidak berbahaya dengan wabah. Orang pakai masker menyelamatkan kita supaya orang tidak membahayakan kita. Kalau ini kita niatkan karena mengikuti Nabi, insya Allah ibadah, sehingga COVID-19 tidak semakin menyebar. Kita menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri kita. Sangat besar pahala orang yang menyelamatkan orang lain. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dan pulang, beliau berkata, "Qad ra'aitu rajulan yataqallabu bil jannah." Aku melihat seorang laki-laki bersenang-senang di surga. Bi jannah. Fi sajaratin qata'aha. Kenapa dia bersenang-senang di surga? Fi sajaratin qata'aha. Karena dia memotong pohon yang menjulur ke jalan. Fi zahri tariq. Pohon yang menjulur ke jalan, kemudian dia potong sehingga orang yang lewat jalan kaki atau berkendaraan selamat, dan dia menyelamatkan orang banyak. Kanat tu'zil muslimin, dia telah menyelamatkan banyak orang. Apa kata Nabi? Yataqallabu fil jannah, dia bersenang-senang di dalam surga. Kita pakai masker niatnya untuk menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri kita, insya Allah surga balasannya dari Allah. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tindakan preventif Nabi. Kemudian yang kedua, tindakan kuratif yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Berobatlah, kata Nabi. Tadawwaw fa innallaha lam yunzil da'an illa waqad anzalallahu lahu sifaan illa sam wal haram. Berobatlah jika kamu sakit. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit waqad anzalallahu sifat, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Illa sam, kecuali mati, kematian, dan al-haram, apa? Pikun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena itu berobatlah, insyaallah sabar, ada obatnya. Kalau toh kita meninggal di masa wabah dan kita berada di daerah kita serta sabar dan kita meyakini itu sudah takdir Allah, apa kata Nabi? Illa kana lahu misla ajri syahid. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka dia itu matinya seperti orang yang mati syahid. Mati syahid di jalan Allah. Insya Allah saudara kita, orang tua, keluarga, teman-teman kita, pejuang-pejuang kesehatan, dokter, para medis yang sudah meninggalkan kita karena COVID, insya Allah di tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat, kita diajarkan juga oleh Nabi ketika kita sakit membaca doa. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kita sakit di dada, pegang tempatnya di dada, baca bismillah 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 3 kali. A'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru 7 kali. Pegang tempat di dada, pegang tempat di dada yang sakit.
usapkan, ambil sakitnya. Bismillah. Sakitnya hilang. Ditambahkan doa, Allahumma rabban nas azzibil bas ispi anta syafila sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Kau Tuhan manusia, azzibil ba'sa, buang sakit ini. Ispi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, tidak ada kesembuhan kecuali sembuh darimu ya Allah. Sifaan, sembuh yang tidak mendatangkan sakit. Semoga Allah menyembuhkan penyakit kita semua, menyembuhkan penyakit saudara-saudara kita yang sedang terbaring, melindungi saudara-saudara kita yang berjuang untuk mengobati saudara-saudara kita yang kena virus, kena COVID, kena wabah. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah tindakan edukatif, di mana kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bisa mengambil hikmah bahwa sehat itu adalah nikmat yang besar. Sehat itu nikmat yang tak terhingga, yang sering kita lupakan. Nikmatani ma'bunun, ada dua nikmat yang orang sering lupa. Ma'bunun, kasirun binnas, manusia banyak yang lupa, yaitu as-sihah, nikmat sehat, wal faragh, nikmat senggang. Karena itu sehat kita gunakan, kita syukuri dengan hal-hal yang positif dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mari kita banyak bertobat dan meminta ampun kepada Allah, karena mungkin saja wabah itu adalah peringatan, ujian, bahkan juga bisa azab dari Allah. Banyak baca istighfar, minimum 70 sampai 100 kali satu hari. Karena dengan istighfar Allah akan berikan jalan keluar dari segala problema. Dengan istighfar Allah hilangkan kesumpekan, kegelisahan dan kegundahan hati kita. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah, kata Nabi. Demi Allah, aku bertobat satu hari lebih dari 70 sampai 100 kali. Yang ketiga, Allah yang maha besar, kita kecil. Setinggi apapun ilmu kita, hanya diuji, diberikan ujian berupa virus yang tidak bisa dilihat oleh mata, sudah menggoncangkan ekonomi, pendidikan, menggoncangkan kesehatan, menggoncangkan keamanan. Apalagi diberi ujian dengan yang lebih besar dari itu. Allah yang maha besar, kita jangan sombong sebagai manusia. Kaum muslimin muslimat, khususnya warga kota Balikpapan, kami dari Kementerian Agama Kota Balikpapan mengajak seluruh pengurus masjid, pengurus pesantren, pengurus madrasah, rumah-rumah tempat ibadah, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, mari tetap kita jaga protokol COVID-19. Kita putus rantainya, dan semoga dengan doa kita semua, dengan kita bersatu bersama dengan pemerintah, insya Allah kita akan diberikan Allah kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk melawan virus. Dan dengan persatuan kita, Allah akan mengangkat, membersihkan semua virus di kota yang kita cintai, Balikpapan, di negeri kita dan seluruh dunia. Kami mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.